Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 12 3 14 dengan dosen pengampu Ibu Ratnawati Mkom dan judul presentasi We Care. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya yang beranggotakan saya Ade Tajul Arifin dengan NIM 12210628, Arsy Rohim Siddiq dengan NIM 12210580, Elga Mareta Anggraini dengan NIM 12210711, dan Hanifatur Rahman dengan NIM 12210628. Dengan urutan presentasi saya sebagai pemateri pertama, Arsy Rohim Siddiq sebagai pemateri kedua, Hanifatur Rahman sebagai pemateri ketiga, dan ditutup oleh Elga sebagai pemateri keempat. Akan saya lanjutkan baca materinya. Latar belakang. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melawan hukum kemanusiaan. Kejahatan ini bisa menimpa siapa saja termasuk suami istri dan anak. Kasus KDRT sendiri masih tergolong cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kasus KDRT umumnya adalah perempuan sehingga harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat sekitar. Dalam lingkup dunia pendidikan sendiri, marak terjadi kasus bullying, yaitu bentuk kekerasan oleh satu orang atau kelompok tertentu yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti dan melakukannya secara terus-menerus baik verbal maupun non-verbal. Umumnya, bullying ini terjadi di lingkungan anak-anak dan orang dewasa. Akibatnya, korban yang merasakan trauma dan depresi karena itu, peran orang tua sangatlah penting untuk menjaga dan mengawasi anaknya untuk terhindar dari bullying. Sedangkan masalah pelecehan seksual yaitu segala bentuk tindakan lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual korban. Dampaknya, korban akan merasa tidak terpercaya diri, mengganggu jam tidur, dan bisa melakukan tindakan membahayakan dirinya sendiri. Sedangkan cara mencegahnya yaitu bersikap tegas kepada orang yang sudah melakukan tindakan tersebut dan jangan memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang baru dikenal. Berdasarkan beberapa fenomena di atas, maka dari itu kami berani mengangkat isu-isu tersebut dalam suatu inovasi gagasan melalui aplikasi We Care sebagai wadah bagi orang di luar sana yang merupakan korban KDRT, bullying, pelecehan, dan penyimpangan seksual dalam kurung LGBT untuk membagikan cerita atau pengalaman hidupnya secara anonim atau tidak dikenali yang diharapkan bisa mengurangi beban trauma yang mereka alami. Pada saat ini, sudah banyak aplikasi yang memudahkan pekerjaan manusia, dari mulai aplikasi ojek online, penghitung kalori tubuh manusia, aplikasi untuk program diet pun sudah ada. Tapi, apakah sudah ada aplikasi untuk sharing bagi korban KDRT, bullying, dan penyimpangan seksual? Oleh karena itu, kami berinovasi untuk mengembangkan aplikasi We Care. Aplikasi We Care ini untuk menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang ingin membagikan cerita pengalamannya tanpa khawatir data diri pengguna diketahui orang lain dalam sebuah forum. Di dalam aplikasi ini terdapat 4 tampilan forum yang bisa diakses oleh pengguna, diantaranya tampilan forum KDRT, tampilan forum bullying, tampilan forum pelecehan seksual, dan tampilan forum penyimpangan seksual. Forum-forum inilah yang digunakan oleh pengguna untuk membagikan ceritanya. Tiap bagian forum terdapat beberapa fitur, yaitu fitur report pengguna jika ada pengguna yang mengganggu pengguna lain atau membuat isi forum tidak nyaman, maka pengguna tersebut bisa direport. Fitur notifikasi pesan, pemberitahuan jika ada pesan yang masuk di dalam forum. Sematkan forum, pengguna bisa menyematkan forum jika merasa forum itu penting. Menyimpan forum di markah, pengguna bisa membaca forum yang disimpan di markah supaya forum tidak hilang, dan aplikasi ini tidak bisa di screenshot karena bersifat pribadi. Aplikasi ini berbasis mobile, yaitu suatu aplikasi konsultasi masalah atau trauma berkorban korban kekerasan. Dalam sebuah forum secara online, forum ini bisa dilakukan melalui live chat dan berbalas pesan yang memudahkan para pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini secara efisien, kapanpun dan dimanapun tempatnya. Dari pemaparan di atas,
kami sebagai tim pengusul dan merancang sebuah aplikasi yang kami beri nama WeCare, forum diskusi bagi KDRT bullying dan penyimpanan. Selanjutnya, manfaat program. Dengan dirancangnya aplikasi WeCare ini, manfaat yang diharapkan akan dirasakan oleh pengguna aplikasi adalah sebagai berikut. Manfaat bagi pengguna. 1. Memudahkan seseorang untuk membagikan pengalamannya secara anonim tanpa takut data diri diketahui oleh orang lain. 2. Bisa saling memberikan motivasi, semangat, maupun solusi antar sesama. 3. Pengguna bisa mengakses aplikasi ini secara fleksibel dengan waktu dan tempat yang diinginkan. 4. Terhindar dari stigma atau pandangan buruk dari orang lain. 5. Lebih menghemat pengeluaran daripada konsultasi langsung ke psikolog. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi WeCare. 1. Pengguna membuat akun pendaftaran dengan mengisi data nama akun, opsional, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan password. 2. Pengguna diarahkan ke email untuk mengaktifkan akun tersebut. 3. Pengguna masuk ke halaman login, kemudian pengguna memasukkan email dan password. 4. Pengguna masuk ke halaman menu utama pemilihan foto profil pengguna. Foto profil tersebut sudah disediakan. 5. Setelah memilih foto profil, pengguna akan diarahkan ke halaman pilihan kategori tipe kekerasan yang dialami, yaitu kategori korban KDRT, kategori pelecehan seksual, kategori bullying, dan kategori penyimpangan seksual. 6. Lalu pengguna akan mengisi beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa pengguna adalah korban tindak kekerasan atau untuk meminimalisir adanya penyusup. 7. Selanjutnya pengguna akan memilih kategori usia meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa. 8. Pengguna akan masuk ke halaman utama forum. Terdapat beberapa forum yang akan pengguna gunakan, berisikan foto profil pengguna, tampilan forum, dan pengaturan. 9. Jika pengguna menekan icon profil, maka akan tampil halaman biodata. Pengguna juga bisa mengganti biodata yang diinginkan. 10. Jika pengguna memilih menu forum, akan tampil bagian-bagian dari tampilan forum. 11. Jika pengguna memilih pengaturan, maka akan tampil bagian-bagian dari fitur pengaturan. Selanjutnya, sitemap. Sitemap adalah file yang terisi daftar semua halaman penting dari sebuah website. Sitemap juga dapat diartikan sebagai peta situs, yaitu file tempat memberikan informasi tentang halaman, file lain di situs website. Berikut adalah tampilan sitemap dari aplikasi WeCare. Yang pertama ada halaman pendaftaran pengguna. Setelah itu akan masuk ke login, setelah itu akan masuk ke halaman menu pengguna, setelah itu akan masuk ke pengguna memilih foto profil. Di halaman ini pengguna tidak bisa mengakses foto lewat galeri karena foto sudah disediakan. Setelah memilih foto yang sudah dipilih, maka pengguna akan masuk ke halaman memilih tipe kekerasan atau penyimpangan yang dialami. Di sini terdapat 4 tampilan forum yang dapat pengguna akses, yaitu yang pertama ada korban KDRT, pelecehan seksual, bullying, dan penyimpangan seksual. Setelah memilih salah satunya, maka pengguna akan memilih halaman menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan tipe kekerasan. Setelah itu akan masuk ke halaman memilih kategori usia. Setelah itu akan masuk ke halaman forum. Di halaman forum ini terdapat 3 fitur yang dapat pengguna akses, yaitu yang pertama ada profil pengguna berisikan halaman biodata dan mengedit biodata pengguna. Lalu ada tampilan forum berisikan menampilkan isi forum. Setelah itu ada pengaturan berisikan laporkan, sembunyikan, tambahkan ke marka. Setelah memilih salah satunya, pengguna juga bisa mengklik atau mengakses fitur logout. Menjelaskan tentang wireframe. Dalam sebuah desain visual rancangan wireframe adalah susunan kotak atau persegi yang dapat mendeskripsikan sebuah elemen foto atau berupa susunan teks. Di sini ada wireframe pengguna. Yang pertama, tampilan awal aplikasi pertama itu terdapat sebuah logo WeCare di tengah. Lalu tampilan awal aplikasi kedua terdapat logo WeCare di tengah dan background WeCare di bagian bawah.
Lalu yang ketiga, terdapat tampilan login WeCare. Di sini ada menu daftar atau menu buat akun yang pengguna bisa pilih. Lalu di sini ada tampilan pemilihan nama pengguna. Di sini pengguna akan menuliskan nama pengguna sesuai keinginannya. Selanjutnya, tampilan pemilihan foto profil. Di sini pengguna bisa memilih foto profil yang diinginkan. Lalu tampilan pemilihan kekerasan atau penyimpangan yang dialami. Di sini ada beberapa pilihan kekerasan atau penyimpangan yang dialami oleh pengguna. Untuk tampilan wireframe pengguna selanjutnya, di sini ada tampilan wireframe pertanyaan ke-1, lalu tampilan mengisi pertanyaan kedua. Selanjutnya ada tampilan forum sesuai usia pengguna yang nanti pengguna akan pilih sesuai usia yang pengguna. Lalu selanjutnya ada tampilan forum yang diakses. Di sini terdapat, bisa dilihat ada nama, lalu ada waktu dan tanggal update yang di dalam forum. Lalu selanjutnya ada tampilan di dalam forumnya. Di sini juga sama, terdapat nama dan tanggal waktu update. Selanjutnya ada mockup WeCare. Mockup adalah suatu rancangan atau gambaran kerangka awal dalam pembuatan desain web atau berbasis aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan software atau aplikasi edit. Di sini ada tampilan mockup, tampilan wireframe yang sudah diberi warna. Tampilannya seperti ini. Lalu penjelasan halaman mockup. Di sini ada halaman registrasi. Pada halaman registrasi terdapat kolom pengisian yang harus diklik pengguna sebagai langkah awal masuk aplikasi WeCare. Di antaranya, masuk jika pengguna sudah memiliki akun, maka bisa klik ini. Buat akun, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus membuatnya. Setelah memilih, pengguna akan diarahkan ke bagian halaman berikutnya. Di sini ada halaman pertanyaan nama panggilan pengguna. Selanjutnya, pada halaman ini, pengguna harus mengisikan nama pengguna. Nama pengguna yang dipakai bebas dan tidak menggunakan nama asli. Jika sudah mengisi nama yang diinginkan, maka klik lanjut. Halaman memilih foto profil. Pada halaman ini, pengguna bisa memilih foto profil yang diinginkan. Foto profil yang sudah disediakan di aplikasi ini beraneka ragam. Pengguna juga tidak bisa mengakses foto profil melalui galeri. Setelah memilih foto profil, maka klik lanjut. Di sini ada halaman pertanyaan bagi pengguna. Setelah memilih foto profil, pengguna akan menjawab pertanyaan di halaman ini. Dengan pertanyaan, apakah kamu sudah berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog? Jika pengguna sudah pernah berkonsultasi dengan psikolog, klik ya. Jika belum, maka klik tidak. Lalu klik lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halaman pertanyaan bagi pengguna selanjutnya. Pada halaman ini terdapat pertanyaan apa yang pernah kamu alami. Terdapat 4 jawaban yang bisa pengguna pilih, di antaranya KDRT, bullying, pelecehan seksual, dan penyimpangan seksual. Pertanyaan ini bertujuan agar meminimalisir adanya penyusup. Jika sudah memilih, maka klik lanjut. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang halaman mockup. Tampilan ini merupakan halaman pertanyaan bagi pengguna. Pada pertanyaan yang ketiga ini, pengguna ditanyakan, apakah kamu bersedia menceritakan pengalamanmu di forum ini? Jika pengguna bersedia, maka klik ya. Jika pengguna tidak bersedia, maka klik tidak. Lalu, klik lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu halaman tampilan forum pengguna. Setelah menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, pada halaman ini berisikan tampilan forum-forum yang bisa pengguna akses, meliputi forum anak-anak, forum remaja, dan forum dewasa. Dipilih berdasarkan usia pengguna. Jika sudah memilih, maka pengguna akan masuk ke halaman berikutnya. Setelah memilih forum, maka muncul tampilan halaman forum yang diakses. Pada halaman ini berisikan tampilan semua forum pengguna yang akan pengguna akses. Di dalam forum ini juga terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur foto profil pengguna. Pengguna bisa mengedit atau mengganti foto sesuai yang diinginkan. Lalu ada pengaturan.
Pengguna bisa mengakses fitur, diantaranya ada fitur laporkan. Jika terdapat pengguna yang mengganggu atau membuat isi forum merasa tidak nyaman, pengguna bisa klik laporkan. Lalu ada fitur bisukan forum. Pengguna bisa membisukan forum jika forum tersebut mengganggu pengguna, sehingga pengguna tidak akan dapat notifikasi forum. Lalu ada fitur tambahkan markah. Pengguna bisa menambahkan ke markah jika dirasa forum yang diakses penting. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Fitur ini mengetahui berapa banyak pesan yang ada di dalam tampilan forum. Dan yang terakhir ada fitur pesan. Pengguna bisa mengirim pesan ke dalam forum. Nah, lalu tampilan ini adalah halaman tampilan di dalam forum. Pada halaman ini, pengguna akan melihat siapa saja yang membalas pesan pengirim dalam satu forum. Pengguna bisa saling berbalas pesan dan membagikan solusi apa yang sekiranya bisa membantu pengirim pesan tersebut. Aplikasi ini tidak bisa di-screenshot karena bersifat pribadi. Data pengguna dijamin kerahasiaannya. Berikutnya, kesimpulan. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk bagi keutuhan fisik, psikis, maupun keharmonisan yang ada di dalamnya. Kedua, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual korban. Selanjutnya, bullying merupakan tindakan menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Kemudian, kehadiran LGBT di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat berpendapat bahwa LGBT adalah sebuah fakta, sehingga berhak mendapatkan hak setara di dalam undang-undang sebagaimana telah dilakukan di banyak negara. Yang kelima, sitemap merupakan susunan menu dari sebuah situs yang mendeskripsikan isi dari setiap halaman dan navigasi tiap halaman yang ada di situs web. Selanjutnya, wireframing adalah salah satu tahapan penting dalam merancang sebuah media digital. Lalu, mockup adalah suatu rancangan atau gambaran kerangka awal dalam pembuatan desain web atau berbasis aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan software atau aplikasi edit gambar. Dan yang terakhir, Figma merupakan salah satu aplikasi desain yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, website, dan lainnya. Untuk saran, semoga makalah dan presentasi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penonton. Kurangnya pengetahuan dan kesalahan yang ada dalam makalah serta presentasi ini diharapkan para pembaca dan penonton lebih selektif dalam mengambil informasi yang ada. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.